rupanya untuk katalis sendiri itu tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Jadi sebenarnya katalis itu tidak dipengaruhi. Sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi katalis itu ada 3. Namun di LKS kalian itu dijelaskan katalis. Ya udah saya jelaskan juga. Jadi katalis itu tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia, hanya mempercepat laju reaksi terbentuknya keadaan setimbang. Nah, seperti itu ya. Intinya untuk mempercepat di mana reaktan dan produk itu terbentuk keadaan setimbang. Dulu kan keadaan setimbang, dikatakan keadaan setimbang apabila laju reaksi reaktan itu sama seperti laju reaksi yang ada di produk, seperti itu. Nah, biar keadaan setimbangnya itu cepat, kita berikan katalis, seperti itu. Namun katalis di sini tidak mempengaruhi pergeseran. Misalkan kayak tadi, pergeseran ke kanan, ke kiri, itu nggak dipengaruhi oleh katalis. Karena katalis itu hanya untuk mempercepat laju reaksi untuk terbentuknya keadaan setimbang. Jadi kalau misalkan di opsi jawaban misalkan A, B, C, D, misalkan bagaimana untuk meningkatkan jumlah produk, meningkatkan jumlah produk kan itu kan bergeser ke kanan. Terus ada opsi ditambahkan dengan katalis. Jangan kalian pilih karena katalis itu tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia, seperti itu. Oke. Karena Irfan tadi mungkin Diva ya, Diva minta tolong di screenshotkan, bisa nggak? Iya Ustaz. Oke, cuma gini aja, screenshot ya. Sudah? Sudah Ustaz. Sudah, oke. Sekarang kita reaksi kesetimbangan dalam industri. Jadi kalau reaksi kesetimbangan di dalam industri bisa kalian baca sih, tapi kemungkinan saya nggak begitu perlu sih. Jadi saya cuma menjelaskan kalau reaksi kesetimbangan dalam industri yang kita gunakan dalam skala besar itu yang pertama itu adalah pembuatan amonia atau NH3, pembuatan asam sulfat atau H2SO4. Karena kalau kalian tahu, mungkin kalian bisa lihat anime di Dr. Stone ya. Jadi pembuatan asam sulfat, di mana asam sulfat itu memang benar-benar gas berbahaya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita harus mengambil asam sulfat itu harus mengambil secara manual itu sama saja bunuh diri. Nah nanti kalau kita ada cuplikan atau nanti saya beritahu episode keberapa seperti itu nanti saya beritahu ya. Kalau pembuatan amonia ini sangat penting sekali karena pembuatan amonia ini untuk pupuk seperti itu. Gas klorin atau Cl2 ini sama karena gas klorin di dalam kehidupan di dalam bumi nggak ada gas klorin secara langsung didapatkan gas klorin itu nggak ada, melainkan klorin itu biasanya menyatu dengan pertama dengan NaCl atau garam dapur atau garam laut seperti itu, dimana harus mungkin orang Madura ya tahu bagaimana proses pembuatan garam seperti itu. Nah, jadi gas klorin ini sangat penting juga, makanya karena di dalam bumi di bumi kita itu sangat terbatas, makanya kita buat dengan menggunakan reaksi kesetimbangan pembuatan asam nitrat atau HNO3. Nah, jadi cuma ada 3 ini. Jadi cuma ada 4 ini. Kalau reaksinya sih ada banyak. Biasanya sih nanti sama aja. Cuma misalkan pembuatan amonia, misalkan saya langsung berikan reaksinya, persamaan reaksinya. Terus kalian tentukan bagaimana meningkatkan jumlah produk amonia. Nah, nanti ada opsi-opsinya seperti itu. Misalkan nih yang betul itu meningkatkan jumlah produk kan misalkan bergeser ke kanan. Maka kalau bergeser ke kanan, misalkan nih ke kanan itu koefisiennya lebih besar seperti itu, maka dia harus tekanannya atau volumenya tekanannya diperkecil, sedangkan volumenya itu diperbesar. Nah, seperti itu ya pembuatan asam sulfat